Inilah dia tamu yang akan datang itu. Namanya tamu agung bernama Syam. Ada ibadah yang keluar harta, bangun masjid. Ada ibadah yang keluar keringat darah, jihad. Ada yang ibadah keluar suara, baca Quran. Tapi tamu agung ini unik. Tidak keluar tenaga, tidak keluar suara, tidak keluar harta, tidak keluar darah, tidak keluar keringat. Karena ibadahnya namanya imsak. Hanya menahan saja. Unik tamu agung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau. Malam ini alhamdulillah kita tidak hanya online, kami juga kedatangan sahabat-sahabat jamaah dari Bogor. Tema kita malam ini adalah tamu agung yang dinantikan. Bagi yang ada mushaf Al-Quran ataupun yang ada Quran digital bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pembahasan yang pertama adalah tamu ini akan datang ke rumah siapa? Apakah semua rumah dia datangi atau dia pilih-pilih? Pembahasan yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Tamu ini hanya datang ke rumah orang yang percaya. Dia tidak datang kepada semua orang. Karena bunyinya bukan ya ayyuhan nas. Bukan ya ayyuhal makkiyun, orang Makkah. Ya ayyuhal madaniyun, orang Madinah. Ya ayyuhal Arab, orang Arab, tidak. Tapi dia datang hanya ke rumah orang yang percaya. Percaya bahwa setelah mati akan hidup lagi. Percaya bahwa dunia akan berakhir. Percaya bahwa Allah mengutus Nabi penutup Nabi Muhammad SAW. Percaya bahwa Allah itu ada. Hanya rumah-rumah yang percaya sajalah yang didatangi tamu ini. Jadi jangan heran kalau tamu ini tidak masuk ke semua rumah. Kenapa? Karena tidak semua rumah isinya percaya. Maka dia tidak datang. Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang wajib puasa? Pertama, muslim. Baligh, berakal. Baligh, berakal, tapi tak muslim, tak wajib. Muslim tapi tak baligh, berakal, tak wajib. Muslim baligh tapi tak berakal, tak wajib. Ini yang pertama, bahwa dia hanya datang ke rumah yang amanu. Dua, apakah dia baru kali ini saja datang, tamu agung ini, atau dia pernah datang sebelumnya? Kama kutiba alal ya ayyuhalladzina amanu. Pembahasan yang kedua, siapa nama tamu itu? Nama tamu itu adalah kutiba alaikumus syiyam. Namanya syiyam. Syiyam padanan katanya adalah imsak. Makanya kita tradisi di Indonesia ini 10 menit sebelum azan subuh ada namanya imsak. Imsak itu padanan kata dari syiyam. Imsak artinya menggenggam. Amsaka yumsiku imsak. Definisi puasa itu adalah imsakun nafsi, menggenggam, menahan hawa nafsu. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar azan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari. Jadi nama tamu agung itu adalah syiyam, puasa.
Padanan kata dari kata siyam itu adalah imsak. Imsak itu artinya menahan. Yang ditahan itu apa? Tahan tenggorokan. Tidak ada yang lewat. Makanan, minuman, cemilan. Tahan mulut. Enggak ngomong yang haram-haram. Tahan mata. Tidak melihat yang dimurkai Allah. Tahan telinga. Tidak mendengar yang tidak baik. Tahan tangan. Tidak tanda tangan, tidak memegang, tidak menzolimi. Tahan pikiran, jangan memikirkan yang tidak diridhai Allah. Tahan hati, tahan kaki, tahan hawa nafsu. Inilah dia tamu yang akan datang itu. Namanya tamu agung bernama Syam. Ada ibadah yang keluar harta, bangun masjid. Ada ibadah yang keluar keringat, darah, jihad. Ada yang ibadah keluar suara, baca Quran. Tapi tamu agung ini unik. Tidak keluar tenaga, tidak keluar suara, tidak keluar harta, tidak keluar darah, tidak keluar keringat. Karena ibadahnya namanya imsak. Hanya menahan saja. Unik tamu agung ini. Oke, pembahasan ketiga. Apakah dia hanya baru datang sekarang? Atau sebelum-sebelumnya dia pernah datang, tamu agung ini? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dia pernah datang ke orang-orang sebelum kamu. Tamu agung ini pernah datang dulu. Malah dulu dia lebih ekstrim. Inni nazartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiya. Kata Maryam, saya bernazar puasa, saya tidak akan bicara kepada manusia. Jadi kita masih hanya tahan makan minum, tapi bicara boleh, ngomong boleh. Tapi dulu dia pernah datang dengan lebih ekstrim. Ngomong nggak bisa. Dan mohon maaf, malam tidak boleh hubungan. Tapi ketika sekarang, siang boleh ngomong, malam boleh hubungan. Uhilla lakum lailatas siyam arrafasu ila nisaikum. Pada malam bulan Ramadan, bulan puasa, kamu boleh berhubungan. Jadi dia datang ini, oh ini kenapa kita ini umat sebagai umat Nabi Muhammad berat sekali ini. Enggak ada apa-apanya. Malah dia ini sekarang datang sudah ringan ini. Kalau dulu nggak boleh ngomong dan malamnya tak boleh hubungan. Sekarang siang boleh ngomong, malam boleh berhubungan, mohon maaf. Jadi dia sekarang sudah mulai lembut lunak, tamu agung ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Oke, pembahasan yang keempat. Untuk apa dia datang? Ngapain dia datang? La'allakum tattaqun. Tujuan dia datang supaya kamu takut sama Allah. Itulah tujuan dia datang. Yang hitam, yang putih, yang Arab, non-Arab, besar, kecil, gemuk, kurus, tinggi, pendek. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Bagaimana cara menanamkan takwa itu? Inilah dia datang. Dia datang, si tamu agung tadi, tujuannya supaya kita bertakwa. La'allakum tattaqun. Gimana cara dia biar supaya kita takwa? Dari mulai azan subuh berkumandang sampai azan maghrib. Azan subuh di Riau jam 5:05 sekarang. Azan maghrib jam 6:30. Selama 13 jam setengah tidak ada yang berani makan yang halal. Nasi halal, enggak berani. Air putih, teh, kopi, susu halal, enggak berani. Istri halal, enggak berani. Begitulah hebatnya tamu agung ini. Mendidik kita. Enggak berani ribah, namimah, adu domba, gosip. Enggak berani melawan, menyakiti hati orang lain, zolim, aniaya.
Ini kehebatan tamu agung ini. La'allakum tattaqun. Pembahasan kelima. Berapa lama dia datang? Tamu agung ini berapa lama dia datang ke tempat kita? Ayyamam ma'dudat. Hari-harinya sudah ditentukan. Limited. Berapa hari? 29 atau 30. Enggak 28, enggak 31. Hanya 29 atau 30. Ayyamam ma'dudat. Datang dia 29 30 hari, habis itu dia cabut. Tamu eksklusif, tamu limited, tamu agung, tamu khusus. Misinya jelas, namanya jelas, datangnya jelas, berapa hari cabut jelas. Ayyamam ma'dudat. Oke, pembahasan yang keenam. Apakah semua wajib ketemu dengan tamu agung ini? Apakah ada pengecualian, ada yang boleh nggak ketemu sama dia? Atau dia maksa, wajib ketemu dengan saya? Ada beberapa orang yang boleh nggak ketemu dengan tamu agung ini. Faman kana minkum maridan, orang yang sakit. Ketika tamu agung ini datang, sakit. Maka pembahasan yang keenam adalah orang sakit boleh nggak ketemu. Mohon maaf saya absen dulu nggak ikut. Semua bupati, gubernur, kepala daerah wajib datang. Ada yang boleh nggak ikut? Ada boleh nggak ikut. Itu juga tamu ini ada boleh nggak ikut. Siapa dia? Maridon, sakit. Qadarullah, memang sudah ditakdirkan sakit. Ya apa boleh buat. Jadi jangan Islam ini kejam ini, wajib. Enggak. Ada orang yang sakit. Maka dia boleh tidak siam, tidak berpuasa. Sakit terbagi dua. Sakit yang hanya di bulan Ramadan. Tapi nanti di Syawal sehat. Maka orang yang model begini, dia mengganti namanya qadha. Tapi ada yang model sakitnya Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, Zulhijjah sakit dan nggak bisa sama sekali. Maka dia caranya bayar fidyah. Lihatlah betapa mudah dan adilnya. Pembahasan ketujuh. Au ala safarin. Mohon maaf saya nggak bisa ketemu dengan tamu agung ini. Kenapa? Saya musafir. Lihat dulu musafirnya berapa kilo. Boleh jarak qasar salat 89 kilo kalau mengikut Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Maka boleh dia tidak ketemu dengan tamu agung. Kenapa nggak datang? Sakit. Kenapa nggak datang? Musafir, tamu agung. Boleh. Bagaimana caranya? Pembahasan ke-8. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Reschedule. Saya belum bisa datang sekarang untuk ketemu dengan tamu agung. Reschedule. Ganti di hari yang lain. Ini jadwalnya kaku baku. Kalau nggak bisa sekarang, nggak sama sekali. To be or not to be. Oh nggak begitu. Tamu agung ini bukan kejam. Dia datang, yang bisa ketemu alhamdulillah, yang nggak bisa ketemu nanti bisa ketemu lagi di bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, namanya qadha. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Pembahasan ke-9. Bagaimana dengan orang yang nggak bisa ketemu sama sekali? Saya kalau di Ramadan nggak bisa ketemu, tapi di Syawal bisa. Ketemu di Syawal. Tapi kan nggak semua manusia seperti itu. Ada yang nggak bisa ketemu sama sekali. Ramadan nggak bisa, Syawal nggak bisa, Zulqa'dah nggak bisa.
Fidyatun ta'amu miskin. Bisa digantikan dengan bayar uang. Bayar beras, gandum, sagu, jagung, makanan pokok. Kepada bapak-bapak, pengumuman dari RT supaya jaga malam. Mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa jaga malam karena ngajar pagi. Boleh nggak jaga malam, tapi bayar ke RT. Nah, jadi bagi yang tidak bisa ketemu dengan tamu agung ini, maka dia bisa fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah makan orang miskin sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau Basnas DKI 60.000 rupiah per hari. Jadi kalau orang tua renta, sakit akut, nggak bisa 1 bulan, 60.000 kali 30 hari, 1.800.000. Bayar. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Pembahasan yang ke-10. Bayar bisa, tapi kalau ketemu lebih baik. Jaga malam bisa, bayar bisa, tapi jaga malam lebih baik. Kan sama aja. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Mana yang lebih baik? Lebih baik ketemu, lebih baik puasa. 11. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu ketemu sama tamu agung ini, khair. Banyak kebaikan yang bisa kamu dapatkan. Kamu dapat berkah sholat subuh berjamaah. Kamu dapat berkah tahajud, makan sahur. Kamu dapat berkah duduk bersama keluarga yang selama ini sibuk, nggak sempat ngumpul. Kamu dapat berkah doa mustajab, kamu dapat berkah Lailatul Qadar, kamu dapat berkah sehat badan. Karena ketika kamu ketemu dengan tamu agung ini, maka kolesterolnya normal, gula darahnya normal, jantung koronernya normal. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu tahu. Jadi kalau kamu tahu, maka kamu jaga diri, jaga kesehatan, jaga iman, dan kamu ketemu dengan tamu agung ini alias berpuasa. Pembahasan ke-12. Bulan apa tamu yang agung ini datang? Harinya sudah tahu tadi 29.30. Bulan apa dia datang? Syahrul Ramadan. Dia datang pada bulan Ramadan. Tidak pada Zulqa'dah, tidak pada Zulhijjah, tidak pada Muharram. Dia datang pada bulan Ramadan. Pembahasan ke-13. Tamu agung ini yang bernama Syam ini ketika datang, dia beriringan dengan tamu yang mulia juga. Apa nama tamu yang satu lagi itu? Unzila fihil Qur'an. Pada waktu siangnya ketemu tamu namanya Syam, malamnya ketemu tamu namanya unzila fihil Qur'an. Karena dia turunnya malam. Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jadi dua tamu istimewa sekaligus. Satu tamu namanya Syam, satu tamu namanya Quran. Dan dia di bulan yang sama. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Apa fungsi turunnya Al-Quran itu? Pertama, hudan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Penunjuk arah jalan. Sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, mulhid, tidak bertuhan.
Maka ini penunjuk jalan, hudan, hidayah. Terus gunanya apa lagi? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi penjelas mana yang kabur, mana yang abu-abu nggak jelas. Itu penjelasannya ada di Quran. Menurut ini boleh, menurut ini nggak boleh. Di Quran ditetapkan. Kalau nggak ketemu di Quran, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskannya kepada manusia. Penjelasan ayat Al-Quran itu adalah namanya hadis atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, berikutnya pembahasan yang ke-14. Kapan startnya? Kapan start bisa ketemu dengan tamu agung ini? Kita akan kedatangan ketemu agung. Berapa lama dia? 1 bulan. 1 bulan itu berapa hari? 29 sampai 30. Kapan startnya? Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat hilal anak bulan, maka berarti itulah awal start pertemuan. Jadi bukan melalui Januari, Februari, bukan pula pertengahan, bukan ujung, tapi dari mulai terlihat hilal anak bulan. Disitulah baru start ketemu dengan tamu agung. Oke, 15. 15 dia ulang lagi sekali lagi. Pembahasan ke-15 dia ulang sekali lagi. Wa man kana maridhan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau musafir, fa iddatun min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain. At-tikrar, pengulangan dalam Al-Quran itu bukan pengulangan. Pengulangan adalah penekanan makna. Jadi diulang lagi, siapa yang sakit atau musafir bisa diganti di hari yang lain. 16. Apakah kedatangan tamu ini mempersulit, ribet, jelimet, susah, payah, buat stres, depresi, buat suntuk? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tamu ini datang tujuannya untuk membuat kamu yusra, mudah. Wala yuridu bikumul usra, bukan mau nyulit-nyulit, nyusah-nyusahkan, bukan. Mau memudahkan kamu. 17. Apakah boleh ketemu sebentar, icip-icip? Ketemu habis itu stop? Oh, enggak boleh. Walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya. Kalau sudah ketemu, tahu garis start awal ketemunya hilal, maka sempurnakan sampai 30 atau 29. Jangan baru sehari cabut, jangan. Ini enggak disiplin. Sampai tetes darah penghabisan. Oke, 18. Setelah ketemu dengan tamu agung tadi, apa yang bisa kita lakukan? Walitukabbirullah. Oh, saya sudah ketemu. Ini foto-fotonya. Bukan. Kalau sudah ketemu gimana? Walitukabbirullah. Allahu Akbar. Amal saya banyak, saya mulia. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah ketemu dengan tamu agung, sempurna pertemuannya, maka walitukabbirullah, bertakbirlah ala ma hadakum. Pembahasan yang ke-19 terakhir. Wala'allakum tashkurun. Dengan begitu kamu berarti sudah berterima kasih kepada Allah karena sudah dipertemukan dengan tamu agung yang mulia bernama Siyam, puasa syahri Ramadan, di bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Quran,
di bulan turunnya Al-Quran. 30 menit saya sampaikan dari ayat 183, 184, 185. 19 poin penjelasan tentang tamu agung.